يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan membahas tentang konsep mutlak dan muqayyad dalam penarikan hukum Islam. Yang pertama yaitu mutlak. Mutlak sendiri berasal dari kata kerja atlaka yatliku itlaqon. Makna dasarnya adalah melepaskan atau membebaskan atau menjadikan sesuatu tidak terikat. Karena itu secara etimologis mutlak dipahami sebagai sesuatu yang berada dalam keadaan bebas, tidak dibatasi oleh syarat, ukuran, atau sifat-sifat tertentu. Secara terminologi usul fikih, para ulama merumuskan bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna asli dari suatu jenis secara apa adanya. Makna ini disajikan tanpa disertai sifat, kualitas, atau batasan yang mempersempit cakupan dari kata tersebut. Dengan demikian, lafaz mutlak menunjuk kepada hakikat suatu benda atau konsep secara umum. Ia tidak terbatas jumlahnya, tidak dipersempit dengan kondisi yang khusus, dan tidak disandarkan pada ciri-ciri tertentu. Contoh penerapannya yaitu, mari kita lihat contoh lafaz mutlak. Yang pertama, kata kitabun yang merujuk pada kata buku dalam jenisnya tanpa menentukan ukurannya, bentuknya, atau sifatnya. Jadi, dia mutlak atau sudah pasti atau tanpa aturan yang lain, maka dia tetap bermakna buku saja atau kitab saja. Yang kedua, lafaz rojulun. Kata ini menunjukkan seorang laki-laki dalam jenisnya tanpa menuntut sifat fisik atau karakter khusus darinya. Lafaz-lafaz tersebut tadi termasuk kategori mutlak karena menunjuk pada makna hakiki suatu jenis tanpa adanya pembatasan yang mengarah pada spesifikasi tertentu. Hakikat mutlak terletak pada sifatnya yang tidak terikat oleh pengkhususan, sehingga maknanya tetap bersifat lepas dan mencangkup seluruh individu yang berada dalam ruang lingkup jenis tersebut. Sekian, lanjut ke muqayyad. Kemudian muqayyad artinya terikat atau dibatasi secara bahasa artinya itu, sedangkan secara istilah artinya ma dalla ala fardin muqayyadin lafzan bi ayyi qayyidin. Jadi lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan adanya muqayyad, dengan adanya batasan oleh suatu hal yang lain. Misalnya kata rajulun mu'minun, jadi kata mutlak itu rajulun, seorang laki-laki, itu mutlak apapun sifatnya, atau tidak ada sifat yang melekat. Tetapi ketika kita mengatakan rajulun mu'minun, seorang laki-laki yang beriman, maka itu namanya lafal yang muqayyad. Lafal yang sudah ada batasannya berubah sifat, yaitu seorang yang mukmin. Laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang beriman. Kata rajulun mu'minun itu termasuk lafal yang muqayyad. Langsung saja ke tentang bagaimana hubungan antara mutlak dengan muqayyad. Dalam nas-nas Al-Quran dan hadis ada lafal yang sifatnya mutlak dan ada lafal-lafal yang sifatnya muqayyad. Bagaimana kalau sebuah lafal itu di satu tempat bersifat mutlak, kemudian di tempat yang lain bersifat muqayyad? Bagaimana kalau ini terjadi? Ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila antara mutlak dan muqayyad itu sebab dan hukumnya sama. Contohnya, barang siapa yang melakukan sumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka ada kafaratnya, ada penebusannya. Salah satu penebusannya adalah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kata thalathati ayyam yang saya warna merah ini namanya lafal yang mutlak karena 3 hari. 3 harinya seperti apa? Tidak ada qayyidnya, tidak ada batasannya.
Sementara dalam tempat yang lain ada kata faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin, maka wajib puasa 3 hari mutatabi'atin berturut-turut. Ini sebab dan hukumnya sama, yaitu puasa 3 hari. Tetapi di satu tempat dia bersifat mutlak, thalathati ayyamin 3 hari. Di tempat yang lain, thalathati ayyamin mutatabi'atin 3 hari berturut-turut. Kata berturut-turut ini namanya qayyid, artinya 3 hari itu harus dilakukan berturut-turut. Banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya seperti ini lafal mutlak dibawa ke muqayyid, artinya karena antara sebab dan hukumnya sama, maka kemudian puasa yang dilakukan harus puasa yang berturut-turut, yaitu lafal yang mutlak di atas ini dipahami sebagai lafal muqayyid. Contoh lain yang lebih jelas sebenarnya ada tentang hukumnya keharaman darah. Nanti silahkan teman-teman bisa cari contoh itu, dan itu yang pertama. Yang kedua, sebab dan hukumnya berbeda. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan sholat, maka basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Kata-kata wa aydiyakum ilal marafiqi yang saya warnai ini itu berarti dan basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku. Sampai ke siku itu namanya taqyid. Sedangkan ada ayat juga wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Kata-kata aydiyahuma yang saya kasih warna berbeda ini artinya tangan ini bersifat mutlak. Tangannya hukumnya sampai di mana? Apakah sampai pergelangan ataukah sampai siku? Jadi di sini tidak ada batasannya. Maka kata-kata aydiyahuma di sini menyatakan sebagai lafal yang mutlak, sedangkan di atas ini yang muqayyad. Yang pertama yaitu membahas tentang bersuci itu sampai siku, sedangkan yang kedua tentang hukuman bagi pencuri yaitu tidak ada batasannya. Dalam hal ini apabila lafal tangan di satu tempat bersifat mutlak, di tempat yang lain bersifat muqayyad, sebabnya berbeda, hukumnya berbeda, maka dalam keadaan ini mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Artinya tidak bisa kita memaknai pencurian itu hukumannya potong tangan sampai ke siku sebagaimana yang ada dalam wudhu. Itu tidak bisa hukumnya karena berbeda dengan sebab yang berbeda. Maka yang mutlak tetap kondisi mutlak, yang muqayyad dalam kondisi muqayyad. Yang ketiga, sebabnya sama sedangkan hukumnya berbeda. Seperti tentang tangan dalam wudhu dan tayamum. Antara wudhu dan tayamum itu kan sama-sama bersuci, tetapi hukumnya di sini berbeda. Di mana perbedaannya? Yaitu pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Di ayat tentang ini tangan itu muqayyad, dibatasi sampai ke siku, sedangkan di ayat yang lain ada yang berbunyi fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, yang artinya tayamumlah dengan debu yang suci dan usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Jadi ada juga di sini pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwasanya lafal mutlak tidak dibawa ke muqayyad karena hukumnya berbeda. Pendapat yang pertama ini berarti kalau wudhu sampai di siku, kalau tayamum hanya sampai pergelangan tangan. Yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Walaupun sebabnya sama tetapi hukumnya berbeda. Ada juga dalam mazhab Syafi'i, di sini ada contohnya, ada Imam Al-Ghazali mengatakan sebaliknya karena sebabnya sama. Sama-sama tentang bersuci, maka yang seperti ini yang mutlak dibawa ke muqayyad. Artinya yang dipakai adalah yang muqayyad karena berwudu itu sampai di siku, maka tayamum pun sampai ke siku. Maka dalam mazhab Syafi'i tayamum itu usapnya sampai ke siku. Walaupun ayatnya mengatakan usaplah wajahmu dan tanganmu tanpa ada kata-kata sampai ke siku. Tapi dalam mazhab Syafi'i tayamum itu usap tangan sampai ke siku.
Kenapa? Karena ini tadi kaidah mutlak dan muqayyad. Yang kemudian yang keempat terakhir, sebab berbeda dan hukumnya sama. Contohnya di sini ada al-kafaratu zihar. Zihar itu seorang suami menyamakan istrinya dengan hukum ibunya. Dalam fikih dibahas bahwa barang siapa yang menzihari istrinya, maka salah satu kafarohnya adalah fatahriru raqabah, yaitu memerdekakan budak wanita. Kata-kata rukobah di sini sifatnya mutlak, dan sedangkan di tempat yang lain ada kafarah pembunuhan tersalah. Ini sebabnya berbeda. Yang satu tentang zihar, yang satu lagi tentang pembunuhan tersalah. Hukumnya sama, yaitu memerdekakan budak. Tetapi yang di sini yang zihar itu budaknya mutlak, mau mukmin ataupun kafir. Sementara di pembunuhan tersalah, yaitu barang siapa yang melakukan pembunuhan secara tersalah, maka fatahriru raqabatin mukminah, yaitu memerdekakan budak wanita yang beriman. Kata mukminah di sini namanya taqyid. Selanjutnya Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan sesuai dengan hukum masing-masing. Artinya kalau kafarah zihar boleh memerdekakan budak, mukmin boleh, budak kafir pun boleh. Tapi kalau pembunuhan tersalah, budaknya harus yang beriman. Itu dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mutlak dibawa ke muqayyad karena hukumnya sama. Artinya baik kafarah zihar maupun kafarah pembunuhan tersalah sama-sama yang dimerdekakan harus budak yang beriman. Jadi ini namanya mutlak yang dibawa ke muqayyad. Jadi itu penjelasan dari saya tentang pengertian muqayyad dan macam-macam mutlak dan muqayyad. Selanjutnya materi terkait pengaruh mutlak dan muqayyad dalam pengambilan. Mutlak di sini adalah lafaz yang maknanya umum tanpa batasan. Adapun pengaruhnya dalam pengambilan hukum pertama yaitu memberi hukum yang bersifat luas karena lafaznya tidak dibatasi oleh sifat atau jumlah kondisi tertentu. Dan para mujahid harus berhati-hati dalam pengambilan hukum karena di sini hukum yang berlaku sangat umum apabila tidak ditemukan pembatas atau muqayyad itu sendiri. Contohnya pada kalimat memerdekakan budak. Nah, pada kata memerdekakan budak ini sangat umum dan masih mutlak, maka perlu adanya keterkaitan atau gabungan dalam istilah muqayyad itu sendiri. Sedangkan muqayyad di sini apa pengaruhnya yaitu muqayyad itu sendiri lafaz yang telah diberi batasan atau sifat tertentu. Adapun pengaruhnya dalam pengambilan hukum yaitu pertama membatasi cakupan hukum sehingga tidak berlaku untuk semua bentuk tetapi hanya sesuai dengan batasan yang disebutkan. Dan berkaitan juga konteks dengan konteks yang sama jika mutlak dan muqayyad harus berkaitan. Kemudian agar lebih mengkhususkan hukum yang sebelumnya bersifat mutlak sehingga hukum menjadi lebih tepat sasaran. Jadi kesimpulannya di sini mutlak membuat hukum menjadi lebih luas berlaku untuk semua bentuk selama tidak ada pembatas. Sedangkan muqayyad membuat hukum menjadi lebih terbatas dan khusus sehingga tidak berlaku secara menyeluruh. Dalam pengambilan hukum, para ulama harus mencocokkan apakah sesuai dalil atau tetap dibiarkan mutlak atau harus disesuaikan dengan dalil muqayyad yang berkaitan. Nah, pemahaman hubungan keduanya membantu menghasilkan hukum yang lebih akurat, tidak berlebih dan sesuai maksud syarat dalam disiplin ilmu usul fikih. Nah, jadi itulah kesimpulannya materi hari ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان